kembali lagi di Cakrawala pemirsa. Kalau kita ngomong soal bisnis, ini gampang-gampang susah ya. Kadang-kala juga mau memulainya iya enggak. Kalau sudah jalan ternyata, oh ternyata butuh legalitas, oh ternyata standarnya harus seperti ini. Nah kadang-kala orang kalau ngelihat yang belum menjalankan ya, lihat, duh ribet, udah gak usah jadi karyawan lagi aja. Duh, itu kadang-kadang mental tiap orang berbeda-beda ya. Nah ini di sini pada kesempatan kali ini sudah ada Kadis Perindak Provinsi Jawa Timur, sudah ada Dr. Insinyur Muhammad Ardi Prasetyawan, dan sudah ada Mbak Willy Filosofia di sini, di mana kami berbincang-bincang tentang perdagangan antar pulau. Kalau misalkan Anda mau dagang, marketnya apa ya, tetangga dan sekitarnya sih oke lah ya, kayaknya nggak perlu kalau misalkan kayak antar tadi. pulau sekarang. Nah, tapi kalau ngomongin soal antar pulau, kalau ngomongin berdagang lagi yang lebih luas lagi cakupannya, karena juga memasuki masyarakat ekonomi ASEAN. Masa nggak mau sih brandnya dikenal orang seantero jagat raya, pasti mau kan. Nah ini permasalahan legalitas tadi yang wajib ain dan standarnya pun juga harus standar nasional Indonesia. Tapi untuk memfilter nih ya, untuk barang-barang yang masuk atau keluar antar pulau pasti ada filternya dong. Betul Mbak, jadi gini, Disperindak ini kan setiap hari, bukan setiap hari ya, maksud kami dengan tim, kita ada tim. Tim namanya tim pengawasan barang beredar yang atas nama SK-nya Pak Gubernur ini. Pak Gubernur yang terdiri dari kepolisian, BPOM, baik itu produk pangan maupun non pangan. Jadi pemerintah provinsi Pak Gubernur punya tim yang selalu mengevaluasi terhadap produk. Iya. Jadi produk-produk kan punya standar tertentu. Misalnya produk itu harus berlabel. Sekarang produk dari luar harus berlabel Indonesia. Bahasa Indonesia. Iya. Ini kadang-kadang kan ada bahasanya nggak jelas, kita nggak tahu, nggak bisa baca. Sehingga labelnya harus ada. Kalau dia nggak ada ya ditarik. Terus kemudian yang kedua, siapa yang produksi kita tegur. Sampai dengan prosedur judisial yaitu hukum kalau misalnya dia sengaja untuk mengedarkan tanpa label dan sebagainya. Nah ini yang saat ini kami terus bergerak terus dalam rangka mengamankan melindungi ya produk-produk kita di dalam negeri kita. Tetapi produk kita pun juga harus sama, harus mempunyai standar yang sama. Gak mau kalah dengan produk-produk dari luar. Ya, maksudnya setara ini harus sama. Kalau nggak sama juga mereka kita tarik juga, nggak boleh diedarkan. Nah ini kan harus dipahami oleh seluruh produsen kita, IKM kita, UMKM kita. Yang rata-rata teman-teman IKM UMKM itu tidak menyadari itu. Bahwa ternyata banyak tentang produk itu berlabel bahasa Indonesia. Jadi produk-produk kemasan terutama itu harus begitu. Nah ini berarti teman-teman pelaku UKM yang banyak berkicau di sosial media, ini jangan-jangan yang barang-barangnya banyak difilter ya? Gimana kalau dari teman-teman pelaku usaha nih Mbak? Mungkin iya, tapi juga ada beberapa yang memang ngurusnya itu kan makan waktu ya Pak. Apalagi yang industri primer Mbak itu memakan waktu yang cukup. Nah itu kan mereka memikirnya gini, makan waktu cukup. Kalau saya dalam menunggu ini dia nggak produksi, terus Untuknya dari mana? Gimana? Makan apa? Nah sementara kan jadi akhirnya produksinya hanya yang kecil-kecil, yang lokal aja gitu kan, yang satu daerah aja. Sedangkan mereka kalau untuk antar pulau kan mereka harus, itu tadi, mereka harus masih menunggu, itu yang dikeluhkan. Tapi ya mudah-mudahan. Ini kan produk-produk tertentu dong Mbak. Kalau produk tertentu. misalnya kayak pakaian juga tidak ada standar, yang juga nggak ada. Jadi itu yang untuk industri primer. Industri primer yang diinikan. Jadi itu yang. Tapi kalau untuk Jawa Timur ini lebih banyak kita yang dagang ke luar pulaunya atau dari luar pulau banyak yang masuk ke Jawa Timur? Kita ke luar pulau. Banyak ya malah yang ke luar pulau ya? Kita hampir 452 triliun dalam 1 tahun. Wow. Dan untuk memperkenalkan produk-produk Jawa Timur keluar pulau ini gimana caranya? Kita ada 26 KPD yang kita buat. Pak Gubernur itu mempunyai program membentuk KPD, membangun KPD. Kalau luar negeri itu apa ya? Atase perdagangan Atase gitu ya. perdagangan. Tapi ini Pak Gubernur Jawa Timur itu mempunyai program membuat KPD ada di 26 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Ini pada tempat-tempat tertentu dan Mbak Willy juga saya kira pasti diundang juga untuk ikut-ikut. Mbak Willy itu udah sempat kemana aja nih Mbak Willy? Kalau ke luar pulau. Wah ini. Terakhir kemarin sih yang sempat absen kan Ambon ya. Nanti minggu depan nggak saya absen lagi karena ikut ke Bengkulu. Kita akan ada ke Bengkulu nanti pada tanggal 26. Kita membawa teman-teman yang UKM itu juga kita ajak ke sana untuk pameran. Tapi ini yang UKM yang diajak ini
Kita seleksi, kita seleksi. Nah, bagaimana seleksinya nih? Seleksinya ya kita undang mereka, kemudian kita evaluasi, ada tim yang mengevaluasi itu. Satu, produknya yang dibutuhkan di wilayah itu. Oke. Kebetulan kita ke Bengkulu, apa sih di Bengkulu yang dibutuhkan di sana? Ya. Makanya intelijen market dari KPD itu memberikan informasi kepada kita, produk-produk apa yang dibutuhkan di sana. Oke, jadi paling jangan banyak. sampai sudah ke sana Jangan banyak jual ke sana tapi barang nggak dibutuhkan. Nggak laku, ntar komplain lagi. Komplain. Dan ini Kok nggak laku katanya? UKM-nya harus bayar sendiri biayanya. Kita hanya memfasilitasi tempatnya, Mbak, jadi itu. Jadi ini ya perjuangan juga gitu ya. Iya sih. Struggle dari IKM juga, dari UKM juga itu. Tapi ada kalanya kita membantu mereka untuk diajak dari pemerintah daerah juga seperti itu. Jadi kita harus bisa balance gitu, Mbak, balance membantu IKM itu. Bagi IKM yang sudah memang dia produknya itu layak dijual di antar pulau, ya mereka sudah sangat struggle, dia berani dia gitu. Dia biar sendiri ongkos pesawatnya dia sendiri, tapi di sana kita memfasilitasi sepenuhnya. Ya enak Jadi ya, jadi bisa tepat sasaran nantinya ketika menjual produk-produknya. Tapi kalau ngomong dari beragam produk yang tadi Bapak sempat sebutkan, ini yang trafficnya paling tinggi barang jenis apa Ya kita nih? mamin ya, barang-barang produk olahan banyak itu yang di sana ya. Kemudian kalau Jawa Timur itu kan hampir 25% produk olahan. Oke. Mamin itu yang paling banyak ya. Kemudian ya produk-produk yang non pangan ya banyak juga itu. Gerabah, kemudian kerajinan-kerajinan, batik, terutama batik ya. Batik ya? Batik ya. Jadi kemudian aksesoris ya. Aksesoris itu banyak sekali ya, tas-tas wanita ya. Kemudian yang dipadu. Kita ini kreatif teman-teman di UKM kita itu, UMKM kita itu. Kreatif dalam memadukan satu produksi terhadap kerajinan, sangat kreatif. Contoh kayak Mbak Willy ini sangat kreatif sekali beliaunya ini. Iya, dari baju, sepatu, baju, semua dari sepatu, dari ujung rambut sampai ujung kaki Nah, ya. itu Nah, kan satu kreativitas inilah inovasi inilah yang kadang-kadang yang dibutuhkan. pelaku UKM ini kurang dalam berinovasi kan. Yang makanya kita dorong para UKM kita atau masyarakat kita yang ingin berusaha, jangan takut berinovasi. Karena kan pendampingannya juga dilakukan pendampingan, Mbak, oleh. Oh, ada pendampingan. Iya, betul, ada. Jadi untuk yang baru, misalnya saya punya produk ini, saya nggak tahu harus gimana. Nah, monggo datang nanti Kami boleh, didampingi. kami akan dampingi. Di mana sih? Kalau mau Siwalan datang? Kerto. Jalan Siwalan Kerto, ya. nanti menghubungi bagian apa? Ke dinas saja langsung, nanti kami ada arah. Ada helpdesk di sana yang akan kita minta. Oke. Membantu Jadi teman-teman. enak ke Siwalan Kerto ya kalau untuk yang di Surabaya. Dinas nih. Perdagangan Provinsi. Benar sekali. Tapi kalau untuk di tahun ini, ada fokus tertentu nggak sih dari Disperindak untuk penjualan di antar pulau? Yang antar pulau ini yang kita dorong saat ini adalah bagaimana memfasilitasi para UMKM atau IKM ini bisa bertransaksi dengan mudah. Makanya Pak Gubernur punya program terakhir ini adalah bagaimana kami KPD ini, Kantor Perwakilan Dagang ini, bersinergi dengan Bank Jatim. Jadi Bank Jatim nanti akan buka di sana, Mbak, akan buka di mana? Di tempat di KPD itu untuk memfasilitasi satu permodalan dia. Tapi permodalan yang dagang loh ini ya, yang dagang yang hanya untuk dari pulau sana ke Jawa Timur, tidak untuk yang lain-lainnya gitu. Kemudian bagaimana transaksinya supaya yakin bahwa mereka itu dibayar gitu ya nantinya. Kemudian yang ketiga adalah memberikan satu permodalan bagi baik di sellernya maupun di buyernya. Sehingga transaksi bisa langsung berjalan dengan mudah. Jadi ini yang kita dorong. Pak Gubernur meminta ini program Jawa Timur 2016 ini harus tercipta ini. Sehingga para IKM tidak sulitan dalam rangka transaksi pembayaran. Oke, Pak, yang terakhir mungkin ada tips untuk para pelaku UKM supaya bisa mudah membawa brandnya lewat perdagangan antar pulau ini. Saya hanya memberikan tips pada IKM, jangan takut berinovasi. Satu, karena produk kita adalah produk nasional, kita harus bisa laku di tingkat nasional. Karena sekarang sudah masuk MEA, sehingga produk-produk Indonesia ini harus bisa dibeli oleh produk kita. Yang beli harus orang kita sendiri, bukan orang lain. Jadi kalau kita mengharapkan orang membeli, kita harus mempunyai standar kualitas yang bagus. Tapi bagi kita, masyarakat kita tolong juga membeli produk kita. Ya, diapresiasi ya. Ya, kita apresiasi produk kita. UMKM sendiri. Inovasi UMKM itu sangat bagus dan kualitasnya sudah standar. Silahkan dibeli. Kalau dari Mbak Willy, mungkin ada tips and trik untuk pemirsa semua di rumah?
Iya, untuk para pemirsa di rumah sekalian, untuk yang baru akan memulai usaha, tipsnya adalah jangan pernah takut untuk memulai usaha, jangan iya enggak, harus iya. Usaha itu tidak untuk dibincangkan tapi untuk dijalankan. Setelah menjalankan usaha, yang terpenting adalah tolong legalitasnya diurus, terus standarisasinya diperhatikan agar kita bisa maju bersama-sama. Jangan lupa belanja produk Indonesia. Nah itu, belanja produk Indonesia ya pemirsa ya. Wah ini nih, memang sudah mulai sedikit demi sedikit, oke, pernak-pernik Indonesia, sepatu Indonesia, baju Indonesia. Nanti lama-lama terbiasa ya. Jadi pelan-pelan. Jadi UMKM-nya sudah banyak, tapi kalau konsumennya masih lebih suka produk dari luar ya? Ya, kasihan juga ya. Jadi mengajak konsumen juga untuk lebih cinta produk Indonesia. Terima kasih Bapak sudah mampir ke Cakrawala ya. Terima kasih juga untuk Mbak Willy. Dan terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah setia menyaksikan perbincangan kami tentang perdagangan antar pulau ini. Tapi jangan ganti channel dulu ya. Karena sesaat lagi Anissa Dewi akan hadir bersama Dennis Bastian dan akan menginformasikan terkait tentang dunia olahraga. Jadi jangan beranjak kemana-mana, tetap bersama kami di Cakrawala.